Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mewawancarai Bapak Husyairi MPDI mengenai Petrus, atau yang kita ketahui Petrus adalah penembakan misterius, adalah peristiwa kelam yang berlangsung pada era Orde Baru, tepatnya pada tahun 1983 hingga 1985. Untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak, apa latar belakang terjadinya peristiwa tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Bapak. Mudah-mudahan ini menjadi satu kebaikan buat kita bersama ya. Tentunya dalam rangka menggali ilmu, pengetahuan, dan wawasan yang berkaitan dengan satu istilah yang disebut dengan Petrus. Petrus itu sendiri adalah kepanjangan dari penembakan misterius. Jadi istilah ini pernah muncul dan pernah terjadi di masa pemerintahan rezim Orde Baru, di mana pada waktu itu yang menjadi presidennya adalah Presiden Soeharto, yang notabene secara undang-undang beliau adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang ditujukan tadi, apa maksud dan tujuan Petrus? Bahwa Petrus itu salah satu istilah yang pernah dimunculkan di era Presiden Soeharto karena dianggap mengganggu tatanan stabilitas politik kepentingan rezim Orde Baru pada saat itu. Sehingga siapapun yang mencoba mengganggu tatanan stabilitas penguasa di masa itu diperlakukan sedemikian rupa. Dalam artian rezim Orde Baru pada saat itu membentuk satu komunitas orang-orang tertentu, orang-orang pilihan yang ditugaskan untuk melakukan penembakan misterius, sehingga si pelakunya itu tidak diketahui siapa, dan korbannya itu terkadang juga diamankan atau terkadang juga dibiarkan di tempat kejadian perkara. Jadi kalau dikembalikan ke pertanyaannya, jadi Petrus itu adalah dalam rangka untuk mengantisipasi agar tidak ada komunitas sekelompok orang yang mencoba mengganggu tatanan stabilitas politik rezim Orde Baru pada saat itu. Untuk pertanyaan kedua, apa dampak yang ditimbulkan setelah peristiwa itu terjadi? Kalau ditanyakan dampak, jelas ini sangat berdampak sekali ya. Bisa dikatakan sebagai peristiwa kelam dalam sejarah pemerintahan yang pernah terjadi di Indonesia, secara khusus atau secara implisit di rezim Orde Baru. Dampaknya yang pertama, karena ini jelas melanggar Undang-Undang HAM, Hak Asasi Manusia. Karena apapun alasannya, apapun dalihnya, pemerintah pada saat itu yang disebut dengan rezim Orde Baru tidak boleh melakukan tindakan menghilangkan nyawa seseorang, atau dalam bahasa hukum itu adalah tindakan pidana dengan cara membunuh. Pertama itu melanggar HAM, yang kedua dampak psikologis, kejiwaan, mentalitas ini jelas sangat membekas kepada baik keluarga si korban ataupun juga masyarakat secara luas. Nah, tentu ini adalah menurut rezim Orde Baru pada saat itu merupakan salah satu upaya yang sangat bisa dikatakan sebagai shock terapi, peringatan, siwar kepada masyarakat, sekaligus memberikan sinyal agar tidak ada orang-orang yang mencoba mengganggu tatanan stabilitas politik di rezim Orde Baru. Jadi dampaknya dua, pertama dampak melanggar hak asasi manusia, yang kedua dampak secara psikologis. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana berakhirnya peristiwa itu? Tentu ini juga ada targetan tertentu dari rezim Orde Baru ya. Ketika orang-orang yang memang dianggap mengganggu tatanan stabilitas politik maupun ekonomi bagi sang penguasa, itu ada masanya. Kita ketahui bahwa rezim Orde Baru itu kan berkuasa di Indonesia sampai 32 tahun.
tapi tidak sampai 32 tahun. Ini berjalan seiring dengan beriringannya waktu dari tahun 1983 sampai tahun 1986. Jadi hanya 3 tahun Petrus itu menggaung namanya di Republik ini. Tapi setelah pasca tahun 86 itu udah nggak ada lagi Petrus. Jadi bisa dikatakan ya ini strategi politiknya penguasa berhasil gitu. Sehingga tidak ada lagi sekelompok orang yang mencoba-coba mengganggu kepentingan penguasa. Saya kira itu. Terima kasih buat hari ini. Demikian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih untuk Bapak sudah meluangkan waktunya buat wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.